Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isyak Mustafa Nur Rahman dengan NRP 5031231062 dari kelas Manajemen Investasi dan Portofolio A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang berjudul Analisis Strategi Top Down dan Evaluasi Kinerja Portofolio Saham Virtual Trading RTI Business, Studi Kasus, Emiten Inco, BBRI, dan ASII. Untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai durasi simulasi. Simulasi transaksi saham saya lakukan dengan menggunakan aplikasi RTI Business yang dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Saya memilih untuk melakukan analisis portofolio pada tanggal 28 November tahun 2025 bertepatan dengan tutupnya bursa saham. Lalu untuk yang kedua adalah komposisi portofolio. Portofolio saya mengalokasikan dana pada 3 emiten dari 3 sektor yang berbeda, yaitu ada Inco, BBRI, dan juga SII, serta menyisihkan uang tunai sebagai bantalan risiko. Dapat dilihat alokasi portofolio di bawah ini. Dari yang kiri adalah alokasi portofolio awal dan yang kanan adalah alokasi portofolio akhir. Kemudian yang ketiga adalah rincian dan rekap transaksi. Berikut ini merupakan seluruh transaksi yang telah saya lakukan pada platform RTI Business dengan jumlah total 3 transaksi pembelian yang dilakukan di tanggal yang sama yaitu 3 November 2025. Untuk bab 2, bahasan yang pertama adalah analisis makroekonomi dan sentimen pasar karena saya menggunakan analisis top down analysis yang mana analisis dilakukan secara berurutan. Yang pertama adalah makro, lalu sektoral, kemudian mikro atau fundamental perusahaan, lalu analisis teknikal. Untuk makroekonomi sendiri ada kebijakan BI rate atau kebijakan moneter Bank Indonesia yang memangkas suku bunga acuan menjadi 5% pada Agustus 2025, yang mana ini dapat melonggarkan likuiditas dan menurunkan cost of fund perbankan, yang mana positif untuk saham dalam sektor keuangan. Lalu yang kedua adalah stimulus fiskal dan daya beli, yang mana pemerintah mengeluarkan stimulus sebesar 16,23 triliun pada semester kedua tahun 2025 berupa bantuan pangan dan insentif pajak. Untuk dampaknya yaitu dapat meningkatkan disposable income masyarakat yang mana dapat positif untuk sektor konsumsi dan otomotif masyarakat. Lalu yang terakhir adalah kebijakan industri hilirisasi yang mana pemerintah sangat mendukung proyek strategis smelter nikel akhir-akhir ini. Kemudian setelah melakukan analisis makroekonomi dan sentimen pasar serta sektoral, kita melakukan analisis fundamental. Yang pertama, saya memilih emiten PT Vale Indonesia Tbk atau Inco yang bergerak pada sektor barang baku. Untuk fundamentalnya, mereka mampu mencetak kenaikan laba sebesar 3% pada Q3 2025 yang mana ini melawan harga nikel global yang tertekan di kisaran 15.000 dolar per ton. Untuk kinerja lain didukung oleh peningkatan volume produksi nikel, lalu ada juga rasio utang atau debt to equity yang sangat rendah, yang mana akan memberikan fleksibilitas untuk ekspansi tanpa beban bunga yang tinggi. Lalu untuk yang kedua adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI yang bergerak pada sektor keuangan, yang mana mereka mencatatkan laba bersih kumulatif sebesar 40,8 triliun hingga 41,2 triliun hingga Q3 2025. Yang mana pasar menilai penurunan harga saham saat ini hanya sebagai koreksi sesaat yang menjadikan valuasi BBRI tetap menarik karena fundamental yang tetap kokoh. Yang mana berarti BBRI dinilai undervalue. Untuk resikonya yaitu bergerakan harga cukup sensitif terhadap arus keluar modal asing. Untuk analisis fundamental yang terakhir adalah PT Astra International Tbk atau ASII yang bergerak pada sektor aneka industri. Saya memilih ASII dikarenakan memiliki diversifikasi bisnis yang luas atau bisa disebut holding company, yang mana meskipun pendapatan konsolidasi turun sekitar minus 1,1%, kinerja tetap ditopang oleh lonjakan pada segmen agribisnis dan jasa keuangan. Lalu ada juga segmen otomotif yang menunjukkan pemulihan dengan volume penjualan mobil yang naik 5,4% quarter on quarter.
lalu diperdagangkan pada valuasi yang murah dengan PER 7,71 kali, yang mana ini di bawah harga wajar 10 kali dan PBV-nya 0,8 kali di bawah nilai buku. Lalu, ASI juga memiliki katalis positif seperti memiliki kas bersih 53 triliun, yang mana ini adalah 23% dari market cap ASI. Lalu ada juga potensi sentimen positif dari rumor divestasi aset non-inti dan musiman penjualan mobil di kuartal keempat. Lalu untuk pembahasan yang ketiga adalah mengenai analisis teknikal. Yang pertama adalah untuk emiten Inco. Pada analisis teknikal ini saya mendeteksi adanya sinyal golden cross yang mana moving average pendek memotong ke atas moving average panjang pada akhir Oktober. Ini dapat menjadi indikasi awal perubahan tren dari bearish ke bullish. Lalu saat pembelian dilakukan, harga sempat menembus area resisten minor dan bergerak menuju level 4 ribuan, menciptakan ekspektasi berkelanjutan tren. Namun seiring berjalannya waktu, tekanan menjual yang masif membatalkan tren tersebut atau false breakout, yang mana ini menyebabkan harga berbalik arah menembus support dan membentuk tren penurunan baru hingga akhir periode. Lalu untuk yang selanjutnya adalah analisis teknikal emiten BBRI. Pada saat pengamatan, harga berada di fase konsolidasi di area 4.000 hingga 4.100. Area ini diidentifikasi sebagai strong support historis, yang mana pembelian dilakukan dengan asumsi harga akan memantul atau rebound pada area ini. Lalu, meskipun rasio risk reward cukup terukur, harga akhirnya breakdown dan membentuk sinyal jual dead cross di pertengahan bulan. Untuk analisis teknikal yang terakhir adalah emiten ASII, yang mana pola golden cross yang valid dan solid membentuk pola higher high dan higher low secara terus-menerus hingga akhir periode. Yang mana garis moving average berfungsi sebagai dynamic support atau harga memantul naik saat menyentuh garis MA dan konfirmasi tren naik atau uptrend yang kuat sepanjang periode. Untuk pembahasan yang pertama dalam bab 3 adalah analisis return saham. Dari ketiga emiten yang saya pilih, hanya terdapat satu yang mencatatkan keuntungan atau sementara yang dua lainnya mengalami penurunan nilai atau capital loss. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang mana untuk emiten Inco sendiri mengalami minus sebesar 19,75%, yang mana ini underperform dan tidak sesuai dengan analisis sebelumnya, yaitu selanjutnya ada BBRI, yang mengalami minus juga sebesar 8,91%. Lalu ada SII yang mencatatkan keuntungan sebesar 4,38%. Untuk hasil akhirnya yaitu minus 10,75%, yang berarti saya menerima capital loss. Untuk pembahasan yang kedua pada bab 3 ini yaitu analisis performa dan risiko portofolio. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang mana saya menempatkan posisi cash sebesar 9,6 juta rupiah, yang mana tidak memiliki perubahan. Lalu ada komponen equity yang terdiri dari 3 emiten sebelumnya yang dengan besar 90,3 juta, yang mana memiliki perubahan minus 9,7 juta atau minus 10,75%, yang mengakibatkan total aset saya dari 100 juta menjadi 90,2 juta. Tanpa rebalancing, portofolio akan secara alami mengurangi eksposur pada aset yang rugi. Dalam hal ini adalah emiten Inco dan menambah posisi pada aset yang untung atau ASII. Untuk resiko portofolio sendiri tergolong tinggi karena tercermin dari maksimum drawdown yang sebesar 9,72% dalam jangka pendek 1 bulan. Pembahasan yang ketiga dan terakhir dari bab 3 adalah evaluasi strategi dan rekomendasi. Yang pertama untuk PT Vale Indonesia Tbk atau Inco, sebaiknya di sell atau cut loss karena strategi awal sudah menetapkan stop loss di angka 4.200 namun tidak dieksekusi sehingga kerugiannya membengkak. Untuk menghindari sunk cost fallacy, lebih baik dijual karena harga sudah jauh di bawah support. Untuk yang kedua adalah emiten PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI yang sebaiknya di hold karena strategi masuk saat tren turun
kuat, berisiko tinggi, yang mana dapat dipertahankan posisi karena harga saat ini mendekati strong support di angka 3.500 sehingga jangan jual di bawah. Lalu untuk yang ketiga adalah PT Astra International Tbk atau ASII yang direkomendasikan untuk partial sell dengan harga target optimis 6.450 yang telah terlampaui, maka mengamankan profit sebesar 50% untuk menutup kerugian dua saham yang lainnya dan sisakan 50% untuk di hold dengan stop loss di break even point. Untuk bahasan yang terakhir adalah bab 4 mengenai kesimpulan dan refleksi. Berdasarkan analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa portofolio tersebut underperform karena mencatatkan penurunan nilai aset yang cukup besar. Maka dalam jangka pendek dapat disimpulkan juga analisis fundamental yang kuat tidak terbukti tidak mampu menahan derasnya sentimen negatif pasar, harga komoditas dan arus keluar modal asing. Untuk jangka pendek sendiri yang lebih efektif adalah analisis teknikal. Lalu yang kedua adalah refleksi. Untuk refleksi yang pertama adalah kegagalan mengeksekusi cut loss pada Inco mengajarkan bahwa perlindungan modal atau capital preservation harus diutamakan di atas keyakinan fundamental dalam jangka pendek. Lalu yang kedua adalah resiko catching a falling knife yang mana membeli saham downtrend BBRI dalam hal ini hanya karena murah sangat beresiko tanpa adanya konfirmasi pembalikan arah teknikal jangka pendek. Lalu yang terakhir adalah validitas momentum dari keberhasilan ASII yang membuktikan bahwa kombinasi sentimen kuartal keempat dan indikator teknikal golden cross merupakan metode yang cukup efektif untuk horizon investasi jangka pendek 1 bulan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.